الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saya hanya menyampaikan sebuah kalimat bahwa sebagai panitia dari awal Ramadan sampai sekarang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya sangat bahagia dan gembira untuk tahun ini, terutama memang karena generasi kita sudah mulai muncul, generasi-generasi yang hafiz Quran, generasi-generasi yang sudah berani untuk tampil menjadi imam di masjid kita. Alhamdulillah sudah, dan itu kita kader. Kami kemarin memberikan kesempatan untuk itu. Hanya saja memang mereka liburnya sudah agak mepet-mepet ke Idul Fitri. Jadi waktunya dari awal sampai pertengahan itu belum ada. Jadi adik-adik kita atau anak-anak kita yang sudah pesantren, kemudian sudah hafal Quran beberapa juz, sudah ada yang 17, mungkin ada yang 20, mungkin ada yang sudah hafal Quran. Jadi kita berikan kesempatan dan alhamdulillah ya walaupun memang pertama-tama grogi, namanya juga kita ada di depan orang gitu ya, banyak menjadi imam lagi yang biasanya kita hafal tiba-tiba lupa. Itu hal yang wajar. Tapi alhamdulillah itu sudah kita lakukan, dan alhamdulillah ada beberapa anak-anak kita. Salah satunya adalah anaknya Pak Gatot, kemudian juga ada Radit, kemudian juga ada putranya Pak Teddy, ketua RT sebelah. Sayang putra saya bukan putra tapi putri. Kalau putra sudah saya suruh maju ke depan. Tapi tidak apa-apa, insya Allah. Ke depan saya berharap, kita berharap memang generasi-generasi muda maju ke depan. Maju ke depan dengan bacaan yang bagus, muharrajil yang bagus, kemudian hafalan yang bagus gitu. Karena saya memberikan, atau kami di sini pengurus itu memberikan kesempatan, silahkan. Karena bagi kita sebetulnya jika ada generasi yang jauh lebih bagus, jauh lebih hafalannya lebih banyak, kita persilahkan, silahkan gitu ya. Alhamdulillah. Ini kami sebagai panitia mohon maaf banyak sekali kekurangan, terutama dalam sarana dan prasarana. Namun kita juga patut bersyukur hari ini kita mendapatkan juga hadiah dari warga kita yang menghadiahkan seperangkat sound system yang insya Allah ini akan berguna bagi kita. Kita tidak perlu sebutkan namanya, beliau hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya. Namun alhamdulillah ini berkat kerja keras juga dari Pak Sigit dan juga rekan-rekan sekalian insya Allah. Bagi yang berkenan juga nanti insya Allah setelah sholat id ada hidangan yang nanti disediakan oleh Bapak Ketua DKM dan juga panitia. Jadi insya Allah nanti ada barangkali yang berkenan. Kalau tidak berkenan karena ini lebaran jadi saya pulang aja ke rumah, ya tidak apa-apa. Tapi kalau berkenan silakan, nanti kita sediakan di masjid. Karena kita silaturahmi dengan warga kapan lagi gitu ya. Sebagaimana tadi disampaikan, jadi sambutan tunggal dari Ketua DKM yang mewakili semua, mewakili kepengurusan RT dan mewakili juga DKM, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu warga Komplek Mutiara Sanggraha, Mutiara Platinum dan sekitarnya yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul, insya Allah akan melaksanakan sholat id berjamaah di halaman Masjid Umar bin Khattab yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ramadan 1444 Hijriah sudah kita lewati hingga hari ini kita sampai pada hari Idul Fitri. Kami dari Masjid Umar bin Khattab mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi yang sudah diberikan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya warga Komplek Mutiara Sanggraha tapi juga warga sekitar dan sahabat-sahabat kita dari Majelis Taklim Kansa yang ikut memeriahkan Masjid Umar bin Khattab dalam pelaksanaan ibadah-ibadah Ramadan. Kegiatan Ramadan kali ini juga mendapat sambutan bukan hanya dari Bapak dan Ibu tapi juga dari anak-anak kita. Anak-anak kita yang sudah hafiz Quran kemudian bergantian untuk menjadi imam sholat tarawih. Begitu juga anak-anak kita yang masih sekolah dasar. Kita sempat mengadakan pesantren kilat. Ya mungkin saking kilatnya itu cuma 1 hari. Yang rencananya kita rencanakan akan diadakan 2 atau 3 hari sehingga anak-anak kita terbiasa untuk berada di masjid. Tapi karena keterbatasan kami dari panitia, kita baru menyelenggarakannya dalam 1 hari saja. Dan itu pun sudah mendapat sambutan yang cukup meriah. Dari kegiatan pesantren kilat ini yang terdaftar ada 13 orang anak kelas 3 sampai kelas 7. Pada tanggal 8 April kemarin hanya 11 orang yang akhirnya mengikuti sampai selesai. Berikut kami juga sampaikan laporan keuangan dari sholat Idul Fitri tahun 1443 yang lalu. Alhamdulillah dari kotak amal kita sudah mengumpulkan sebesar Rp3.286.000 yang digunakan untuk aktivitas Idul Fitri sebesar Rp2 juta sehingga saldo Rp1.286.000. Dan pada saat Idul Adha 1443 Hijriah kemarin terkumpul dana infak sedekah sebesar Rp4.420.000 dan untuk biaya operasional 2.700, saldo Rp1.720.000 sehingga saldo dari Idul Fitri dan Idul Adha 1443 kemarin sebesar Rp3.006.000. Kami juga menyelenggarakan pengumpulan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah dari tahun 1444 Hijriah ini terkumpul dana infak sedekah sebesar Rp7.700.000 dan sudah kami sampaikan untuk zakat fitrah sebanyak 103 jiwa mustahik dan
sisa uang sebesar 5.700.000 rupiah itu kami tambahkan kepada mustahik dalam bentuk selain mereka mendapatkan zakat fitrah, juga kita bagikan zakat mal, infak dan sedekah dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini berkah dan dijadikan catatan amal untuk kita semuanya. Kami juga berharap selesai sholat Idul Fitri ini, bagi Bapak Ibu yang punya keluangan waktu, kita bersama-sama silaturahim sambil mencicipi hidangan UBK. Katanya perlu diinformasikan di awal. Insya Allah daging kambing itu sehat. Kalau yang udah mulai punya pantang daging kambing, nanti kalau mau cicip insya Allah tambah sehat. Dan kegiatan-kegiatan kita insya Allah akan tetap berlanjut. Ke depan mungkin kita akan berhadapan dengan sholat Idul Adha dan kurban. Nanti kami akan siapkan panitia untuk penyelenggaraannya. Untuk Bapak Ibu yang akan berkurban nanti bisa menghubungi kami di Masjid Umar bin Khattab. Terutama untuk anak-anak kami remaja, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita juga akan membuat kegiatan khusus untuk remaja, sehingga Masjid Umar bin Khattab kita ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu kita tentang keislaman dan ilmu-ilmu kita tentang ibadah. Kami atas nama pengurus DKM mengucapkan mohon maaf atas kekurangan ataupun kekhilafan yang kami lakukan, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Insya Allah segala yang kita perbuat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1404 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mari kita ikuti sholat Idul Fitri berjamaah yang nantinya akan dilanjutkan dengan khutbah, dan insya Allah kita akan silaturahim setelah selesai khutbah nanti. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin,
jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Allah hadirkan kita hari ini setelah kita melaksanakan shaum di bulan Ramadan, dan kita berharap mudah-mudahan semua amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan salat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Kita berharap aktivitas baik bapak-bapak atau semua aktivitas yang dilakukan oleh ibu-ibu, yang paling kecil sampai yang paling berat, dari menguras tenaga sampai menguras perasaan, mudah-mudahan semua menjadi timbangan berat kebaikan kita kelak di akhirat. Dan kita juga berharap kepada Allah, semoga dengan semua amal tersebut menjadikan kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tipe yang semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbut taqiyya wal ghaniyya khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai seorang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang kaya, tanda kutip. Yang ketiga, orang yang senantiasa menyembunyikan amal-amalnya, tidak terlihat dan tidak memperlihatkan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan pertama yang dapat mengundang akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak disebutkan tentang keutamaan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takwa adalah tujuan disyariatkannya semua bentuk ibadah. Semua bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuara kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua manusia dari awal penciptaan Adam ketika mendapatkan taklif sampai akhir manusia, siapapun orangnya diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan daripada ibadah itu? La'allakum tattaqun, agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan tameng antara kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dan kita berharap dengan ketakwaan tersebut kita diselamatkan oleh Allah beserta kita, keluarga kita semua dari api neraka. Kemudian takwa adalah puncak daripada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan di dunia ini kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Semua manusia diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, disadarkan dan diingatkan bahwa keberadaan kita adalah karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan manusia beranak pinak.
berkembang, berketurunan dari bangsa dan suku, tetapi semua itu tidak ada yang bisa membuat mulia kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa adalah bekal terbaik yang akan kita bawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berbekal. Dan bekal yang terbaik Allah pilihkan langsung dalam ayat ini adalah wa khairaz zadi, dan sebaik-baik berbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bekal dalam kehidupan ini, takwa bekal saat kita berada di alam kubur, takwa bekal kita saat nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dengan takwa ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bertakwa, dan jangan sekali-kali wafat kecuali dalam keadaan muslim. Semoga ketakwaan kita mengantarkan kita untuk mendapatkan hadiah terbaik yang kita harapkan, yaitu mendapatkan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan selama ia hidup di dunia. Di surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap problem yang ia hadapi akan selalu diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu, dan ia akan senantiasa diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia, begitu luar biasa ketakwaan ini. Lantas apa itu takwa? Seorang ulama memberikan definisi yang sangat singkat, yaitu Talq bin Habib rahimahullahu taala. Beliau mengatakan takwa adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurim minallahi tarju sawaballah. Kita melaksanakan ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya Allah. Tarju sawaballah, yang kita harapkan adalah pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallahi ala nurim minallah takhafu iqaballah. Sebaliknya kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah. Kenapa kita meninggalkan maksiat? Karena kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Makna sederhananya adalah takwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang harus kita lakukan supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lewat takwa ini? Maka dalam Al-Qur'an disebutkan dua bentuk amalan takwa yang harus betul-betul kita lakukan agar supaya kecintaan Allah turunkan untuk kita semua. Yang pertama, kita mesti memperbaiki hablum minallah, hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ketiga di surat Al-Baqarah dijelaskan bagaimana amalan orang bertakwa yang berbentuk hablum minallah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Alhamdulillah, binikmatillahi tatimmus salihat. Hingga hari ini Allah tanamkan keyakinan, keimanan, akidah masalah yang gaib. Bukankah Allah gaib saat ini? Dan sampai hari ini kita mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia terbesar. Tidak ada karunia yang lain kecuali Allah tanamkan keimanan. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, menunaikan salat
melaksanakan sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan pagi hari ini Allah juga memberikan hadiah terbaik juga, bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini adalah satu karunia yang besar, di mana di luar sana banyak orang-orang yang belum melaksanakan, belum Allah hadirkan, belum Allah berikan kemampuan untuk hadir di lapangan atau di masjid bagi yang berhalangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian apalagi qiraatul Quran. Membaca Al-Quran adalah hablum minallah. Alhamdulillah, dalam sebulan di Ramadan ada yang tamat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan ada yang tamat 20 kali. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tamat 60 kali. Para ulama dulu 3 hari sekali. Insya Allah di OBK sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, alhamdulillah binikmatillahi tatimmus sholihat. Kemudian termasuk hablum minallah adalah zikir. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu lisannya basah dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak amalan-amalan yang sifatnya hablum minallah. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas. Hablum minan nas, berbuat baik kepada sesama manusia. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka gemar berinfak sedekah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, tidak meledakkan amarahnya. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira buat kita semua. Man kadhuma ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu melampiaskan amarahnya, tapi ia tahan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil namanya di hadapan seluruh makhluknya, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pintu ini. Wal 'afina 'anin nas, termasuk hablum minan nas adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jamaah sekalian, inilah amalan takwa, hablum minallah, juga hablum minan nas. Laksanakan dengan baik, insya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kemudian termasuk amalan kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kaya. Tanda kutip. Kaya apa? Kaya hati. Kaya hati yang dipenuhi dengan qanaah dan zuhud di dalam mensikapi masalah dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Al-Bukhari, laisal ghina an kasratil arad. Orang kaya bukan dilihat karena hartanya banyak, bukan. Walakinnal ghina adin nafs. Tapi kaya dalam pandangan hadis Nabi SAW adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan qanaah, dengan rasa zuhud, tidak berlebihan, tidak rakus terhadap masalah dunia. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau menjelaskan, az-zahidu fid dunya muruhul qalb. Orang yang mensikapi dunia dengan sikap zuhud, maka hatinya akan gembira, akan bahagia. Apa yang ia dapatkan, alhamdulillah. Apa yang ia dapatkan, qadarullah masya'afal. Semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sikap zuhud. Wal muhibbu laha mu'adzabun. Sementara orang yang rakus terhadap dunia, maka hatinya akan tersiksa. Apa dan bagaimana bentuk siksaan hati? Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan, muhibbud dunya, orang yang berlebihan di dalam mencintai dunia, orang yang rakus terhadap dunia, maka dia tidak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah hammun lazimun, kesedihan dan kegelisahan terus menerus. Yang kedua,
ta'bun daimun, keletihan dan kelelahan berkepanjangan. Dan yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, penyesalan yang tidak berakhir. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ia sedih? Kenapa ia gelisah? Karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Karena ia takut kehilangan apa yang sudah dipunyai. Kenapa ia capek dan letih? Karena semakin mengejar dunia tidak ada ujungnya. Kenapa menyesal? Karena selama ini yang ia harapkan, yang ia kerja keras, ternyata di akhirat tidak ada manfaatnya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, barang siapa yang hatinya penuh dengan sikap qanaah dan juga sikap zuhud, maka dia adalah orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana caranya agar supaya kita mendapatkan hati yang kaya? Yaitu dengan cara menjadikan semua tujuan kita adalah untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu", barang siapa yang orientasi hidupnya untuk akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rasa puas, rasa cukup dalam diri hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu, Allah akan mudahkan segala urusannya. Kalau semua urusan dunianya orientasinya hanya akhirat. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang orientasi dunia hanya dunia saja, orientasi hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia saja, hanya untuk mendapatkan jabatan saja, hanya untuk mendapatkan popularitas, hanya untuk mendapatkan sanjungan, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa meliputkan rasa takut kefakiran dalam pandangan hidupnya. Wa farraqa alaihi syamlahu, maka segala urusnya tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dua perbedaan yang mencolok. Ketika seorang hidupnya orientasinya dunia, maka dunia akan Allah datangkan kepadanya. Tapi kalau orientasi hidupnya hanya untuk dunia, maka dunia akan didatangkan oleh Allah sesuai dengan kadarnya saja. Maka yang kita pilih adalah akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepedihan, keletihan yang melanda pada diri seorang itu terletak sejauh mana tingkat kerakusan dan ketergantungan dia di dalam dunia. Kita bertobat, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita. Yang terakhir, di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-khafi, orang yang menyembunyikan amalnya, orang yang tidak ingin dikenal dan tidak ingin terkenal, dan bahkan dia menyembunyikan amalan-amalannya. Satu contoh yang sangat sederhana yaitu Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang kita kenal, yang dikenal dengan Zainal Abidin, cicit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk tauladan di antara sekian banyak tauladan yang kita bisa teladani, bahwa beliau termasuk orang yang menyembunyikan amal perbuatan. Dan banyak hadis yang menyebutkan bagaimana seorang yang menyembunyikan amalnya, dia termasuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah orang yang menyembunyikan infak sedekahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah yang ketujuh,
orang rajulun tasaddaqa, seorang yang berinfak sedekah dengan tangan kanannya seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya karena dengan cara sembunyi-sembunyi. Jamaah sekalian, ketakwaan, kekayaan hati, kemudian menyembunyikan amal ini semua kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Ketakwaan, amalan-amalan yang mengantarkan kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah, semua kita lakukan. Entah amalan yang sifatnya ibadah, entah amalan yang sifatnya mubah, insya Allah semua kalau diniatkan, dan kita yakin semua kita meniatkan bahwa segala aktivitas yang kita lakukan dari bangun tidur dan bangun lagi semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaya hati, kepuasan kita diajari di dalam Ramadan. Kadang-kadang kita berbuka terbatas, kadang-kadang kita nggak mendapatkan, kita dilatih untuk bersabar. Kemudian di Ramadan juga madrasah untuk berlatih menyembunyikan amal. Semua kita dapatkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita berharap amalan ketakwaan, rasa puas yang kita latih di bulan Ramadan, kemudian melatih amalan dengan sembunyi-sembunyi, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat di dunia, bermanfaat di alam kubur, bermanfaat nanti di akhirat. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berharap, kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, satu bulan Ramadan yang kita lalui di bulan kemarin ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan, dosa, maksiat yang pernah kita lakukan, dan kemudian diberikan terbaik untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asli ahwalal muslimina wal mu'minina wal mujahidina fi kulli makan wa zaman. Allahumma asfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma asfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma asfi mardana wa mardal muslimin wa at'im ja'iyahum wa at'im ja'iyahum wa at'im ja'iyahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir kali kami sekeluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.